Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam semuanya ya, teman-teman semua dari UNY ya, betul ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Dari UNY. Bentar ya. Pas share sambil saya screen ya. Muncul nggak sekarang? Muncul, Pak. Udah, Pak. Ya. Nah, Pak. ini teman-teman dari UNY itu prodinya dari prodi PGSD ya? Betul, Pak. Betul ya. Sebetulnya Bapak biasanya di prodi RPL ya, atau rekayasa perangkat lunak gitu. Dan kebetulan biasanya memang membantu prodi PGSD juga di mata kuliah pembelajaran multirealita seperti itu. Kalau misalnya di UNY sendiri sudah luring atau masih daring? Untuk yang semester 5 full daring, Pak. Untuk yang lain sudah blended. Oh, berarti masih daring ya? Masih daring? Iya, Pak. Masih daring. Nah, kebetulan kalau misalnya di UPI itu udah semuanya udah mulai luring, jadinya untuk menyesuaikan jadwalnya agak lumayan sulit gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada di semester ini PGSD semester 5 aja Pak yang daring. Oh, kalau misalnya semester 1 3-nya itu luring ya? Betul, Iya, Pak. Pak. Luring. Oh, berarti yang semester 5-nya daring. Kenapa semester 5-nya yang daring aja? Tidak. Kurang Ikut MPKM. tahu, Pak, karena ke UPI. Apa? Oh, karena di UPI ini. Oh, jadi karena di UPI jadinya daring seperti itu ya. Berarti ini semuanya mata kuliahnya inbound sama outbound berarti ya? Oh, begitu. Bapak kira masih ada kuliah gitu di sana gitu ya. Seperti itu. Kalau mata kuliah lain ada yang digabung menjadi 5 nggak? Menjadi 1 nggak? Ada, Pak. Iya, Pak. Apa? Ada. Ada juga ya? Oh, gitu. Ya, sambil main yoga ke Bandung ya. Nah, jadi perkenalkan diri terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini nama Bapak ya. Oh, sebetulnya dengan Bapak dan Bu Yeni, kalau Bu Yeni itu dari PGSD. Bentar ya. Dan Bu Yeni, Dr. Yeni Yuniarti, MPD dari PGSD. Sementara yang untuk mengisi ini Bapak ya, nama Bapak sendiri Hendriana dari program studi rekayasa perangkat lunak. Mungkin kalau misalnya teman-teman belum pernah mengenal rekayasa perangkat lunak, ada yang tahu prodi RPL? Rekayasa perangkat lunak, kalau rekayasa perangkat lunak itu yang biasanya membuat software seperti itu, membuat perangkat lunak, dan biasanya atau informatika. Tahu informatika? Tahu, Pak. Nah, jadi itu informatika. Pernah dengar Pak. Ya, jadi kayak teknik informatika gitu. Jadi membuat perangkat, membuat aplikasi seperti itu. Ya, biasanya ada di SMK ya. Tapi kalau biasanya dulu udah ada dari dulu sebetulnya namanya informatika. Cuman rumpun informatika itu nanti lebih spesifik lagi ada yang namanya sistem informasi, ada yang mempelajari apa ya,
rekayasa perangkat lunak, ada juga yang mempelajari artificial intelligence dan sebagainya gitu ya. Atau ilmu komputer biasanya. Kalau di UGM dikenalnya ilmu komputer seperti itu. Nah, itu untuk yang perkenalan ya, Bapak dari RPL di UPI. Nah, sebelumnya pendidikan atau pendidikan Bapak sendiri diawali dari Unpad ya, Universitas Pajajaran, Diploma 3 itu informatika, dan kemudian melanjutkan ke Unpas informatika lagi, dan kemudian yang S2 terakhir, pendidikan terakhir di Telkom, di Universitas Telkom mengampu ini program studi informatika juga. Jadi semuanya informatika. Jadi Bapak bukan apa ya, non pendidikan lah gitu untuk latar belakangnya. Dan untuk pengalaman sendiri sebetulnya dari 2009 sampai dengan 2014 di industri perbankan, kemudian mulai dari 2015 hingga saat ini di akademisi gitu ya. Mulai dari ya 2015 mulai dari beberapa kampus di Bandung ini dari di UPI mulai dari 2019 gitu sampai saat ini gitu. Ya sebetulnya kalau misalnya kita dalam satu kelas ada 40, sebetulnya enak untuk saling berkenalan satu sama lain gitu ya. Cuman ya terkait dengan kendala jadwal dan juga waktu juga ya gitu. Teman-teman ada yang udah tahu kalau misalnya untuk apa namanya, pembelajaran multirealita itu belajar apa aja? Siap, belum tahu, Pak. Belum tahu. Sebelumnya udah pernah Belum tahu, Pak. mempelajari sebelumnya udah pernah belajar tentang pemrograman tidak? Siap, belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, gimana ya awalnya ya? Nah, biasanya kalau misalnya multirealita ini ialah mata kuliah yang mempelajari membuat media pembelajaran berbasis augmented reality. Di mana augmented reality itu teman-teman kalau misalkan ada yang maksudnya kalau misalnya sehari-hari pasti pakai HP nggak? Ayo, Pak. Nah, HP itu digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, ibaratnya teman-teman misalkan biasanya kan kalau di PGSD itu ada mata pelajaran planet-planet ya? Ada nggak? Iya, Pak. Nah, Ada, Pak. Nah, biasanya ada buku, karena ketika buku itu di-scan oleh, misalnya ini buku ya, di-scan oleh HP, nanti itu muncul planet, ini planet bumi, ini planet, tapi sebetulnya sesungguhnya sih realitanya tidak ada, tapi di HP itu ada. Nah, nanti tujuan dari pembelajaran multireality ini, teman-teman akan membuat suatu media pembelajaran berbasis Android menggunakan augmented reality, seperti itu. Sampai sini apakah sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi udah terbayang belum? Sudah, Pak. Ada yang pernah main, ada yang pernah main ini apa namanya Pokemon? Nah, Nah, seperti itu Pokemon ya. Jadi kayak ibaratnya kita scan media pembelajaran ya, misalnya buku ataupun apa gitu ya. Ketika di-scan muncullah misalnya rumah adat, muncullah planet apa, planet Pluto, planet Mars, planet Venus dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi terbayangkan ya kalau misalkan ada satu media pembelajaran yang hanya menggunakan buku saja kan dia cuma 2 dimensi ya. Kita nggak bisa melihat ke tampak belakang, tampak depan, dan sebagainya. Seperti itu ya. Nih. Dan ini untuk metode pembelajarannya karena di kita itu daring ya. Cuman di sini Bapak tulis luring karena memang digunakan juga sih ininya untuk di UPI gitu ya. Bapak mau tanya dulu nih teman-teman, kalau misalnya daring itu kan ada sinkronus dan ada asinkronus juga gitu ya. Biasanya teman-teman pengen tahu dulu nih Bapak lebih
lebih nyaman yang mana? Sinkronus atau asinkronus? Sinkronus. Sinkronus. 50-50, Pak. 50-50. Jadi sekarang Zoom, minggu depan Classroom gitu ya? Seperti itu atau kalau biasanya sendiri di UNY gimana nih? Tergantung materinya, Pak. Mungkin yang sulit bisa sinkronus. Kalau yang mudah? Yang mudah asinkronus saja. Apa? Lintang? Kalau yang tidak begitu rumit asinkron. Kalau Oh. saya lupa nyamannya. Oh, kalau yang tidak begitu rumit asinkronus. Kalau yang rumit sinkronus gitu ya. Yang rumit itu contohnya kayak gimana, Lintang? Yang membutuhkan praktek, kemudian banyak diskusi dengan teman gitu Pak. Dan kemudian juga yang berhubungan dengan ketika kita harus menghubungi orang yang ahli di bidangnya begitu. Nah, kebetulan sebetulnya ini mata kuliah praktikum ya. Gitu. Cuman sebetulnya daring sendiri idealnya paling lama berapa menit sih kalau daring? Lintang? Lintang anak. Iya, gimana Pak? Idealnya kalau untuk daring itu biasanya berapa menit pertemuan sinkronus menurut Lintang? 120 menit sudah sangat cukup sekali sih Pak. Sangat lelah ya, sangat melelahkan mata. Iya, sudah melelahkan. Dan PC juga panas karena dalam satu hari kita kan tidak hanya satu makul saja. Iya betul sekali ya. Berarti kita harus efisiensikan waktu juga, mungkin bisa di mix juga ya. Dan Bapak sendiri juga sudah memiliki channel YouTube. Jadi teman-teman mungkin bisa mempelajari materi dari situ juga ya. Bapak sudah siapkan juga untuk materi pembelajaran melalui YouTube sehingga kalau misalnya ada materi itu bisa diulang-ulang ya. Betul ya? Nah, itu. Jadi nanti Bapak akan sebetulnya sekarang ini banyak mata kuliah yang sebetulnya sekarang ini ada ya mata kuliah yang multi realita ya gitu ya. Jadi ya insya Allah Bapak akan rajin kembali untuk membuat konten pembelajaran ya di YouTube gitu. Ya. Nah itu, ini untuk peraturan perkuliahan bisa teman-teman baca juga ya. Semua mahasiswa wajib mengikuti proses belajar mengajar dengan bersungguh-sungguh, tekun dan baik. Nah, terus kemudian kuliah dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan diberi toleransi selama 15 menit. Ya. Kehadiran minimal 80% untuk mengikuti UAS. Proses belajar terdiri melalui diskusi, belajar sendiri, belajar berkelompok, dan praktik. Tapi ini sebetulnya praktikum full gitu ya, sebetulnya. Walaupun perkuliahan daring, pakaian harus tetap sopan. Dan setiap mahasiswa wajib menampilkan identitas asli dan jelas. Kalau bisa nanti ada kelas dan juga nama ya. Seperti itu. Mahasiswa dinyatakan hadir jika mengisi presensi dan aktif dalam forum diskusi. Nanti akan dipersiapkan juga untuk presensi dan juga diharapkan dan sangat dipastikan teman-teman untuk berinteraktif langsung gitu ya. Maksudnya diskusi secara langsung gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya Bapak udah membuat yang namanya Google Classroom ya, ada kelas A, ada kelas B. Cuman tadi dicoba dulu ya, terlebih dahulu tadi pukul 6:30 oleh teman-teman PJ kelas A, B, C, dan D. Namun terkendala ya, harus memiliki subdomain yang sama gitu ya. Seperti itu. Nah, sebelum Bapak mulai ke materi, Bapak pengen berkenalan dulu dengan masing-masing PJ dari masing-masing kelas, dari kelas A, B, sampai dengan E. Nah, diawali dulu dengan kelas A, itu siapa ya? Saya, Pak. Siapa namanya? Oh, Cindy. Cindy. Ya, perkenalkan, saya Cindy Rahmawati, PJ dari kelas A, dan dibersamai oleh teman saya yang bernama Erliana Dewi, dari kelas A juga, Pak. Asli dari Jogja juga? Iya, Pak, benar.
Oh, Jogja panas nggak di sana? Ya lumayan sih Pak. Oh, Jogja. Waktu itu terakhir ke Jogja itu sebelum COVID untungnya ya. Main ke apa ya namanya? Aduh, yang gunung itu yang ada banyak pantai apa ya? Lupa namanya deh. Gunung Kidul mungkin, Gunung Pak. Kidul, Nah, Pak. itu Gunung Kidul yang jalannya tuh lurus terus gitu ya. Enak gitu ya. Gunung Kidul yang banyak pantai itu enak banget. Ya pengen main ke Jogja gitu ya. Mungkin kapan-kapan bisa main ke UNY ya. Kalau di kelas B, Saya, Pak, perkenalkan nama saya Yustika Rahmawati dari kelas 5B. Saya di sini selaku PJ pembelajaran multirealita bersama teman saya ICW Triastuti. dari Jogja juga aslinya. Iya, Pak, dari Jogja. Bagi SD ya. Oke, salam kenal ya. Tadi Cindy ya. Sekarang Yustika. Kalau di yang kelas C, Oh, ya Pak, perkenalkan nama saya Yoga oh, ini Fajita Mas Yoga. Purnama dari kelas C. Saya sebagai PJ pembelajaran multirealita bersama Mbak Susi Rohimah, Hmm. Oh, Mbak asal dari Susi. Jogja. Oh, Mbak Susi itu ini apa? Wakilnya gitu. Iya, yang membantu. Oke. Salam kenal ya Yoga. Kalau di kelas tadi C, D, Izin memperkenalkan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Sukasih dari yang kelas mana? D. Izin masuk, Pak. Ya. Saya Sukasih dari PJ kelas D bersama dengan Anissa Putriana, Pak. Oke, asli Jogja juga semuanya ya. Asli Purworejo, Jawa Tengah, Pak. Oh, Purworejo, Jawa Tengah. Oke, salam kenal ya. Sukasi. Dipanggilnya apa? Sukasi? Iya, Pak. Sukasi. Ya, oke. Yang terakhir kelas E. Saya, Pak. Ya, namanya? Perkenalkan, nama saya Tina Wimarwidianingrum selaku PJ pembelajaran multirealita dari kelas 5E. Saya dibersamai dengan dua teman saya, Ama sama Azi. Salam kenal, Bapak. Oke, salam kenal juga dari Jogja juga ya, Tina. Iya, Pak, dari Gunung Kidul. Oh, berarti waktu itu pernah main ke daerah situ ya mungkin ya. Itu ya. Oke, baik teman-teman semua kelas A, seluruh kelas A, seluruh kelas B, seluruh kelas C, kelas D, dan kelas E. Salam kenal ya semuanya. Oke. Oke. Nah, ini ada sebetulnya udah Bapak siapkan juga silabus ya, silabus terkait pembelajaran yang akan kita hadapi selama 1 semester ini ya. Yang pertama ada pengenalan dari augmented reality, terus kemudian ada yang namanya Unity sebagai pendukung pembelajaran. Nanti teman-teman menggunakan aplikasi namanya Unity. Unity gitu ya. Nanti mudah-mudahan nanti bisa terinstall gitu ya di komputer teman-teman semua ya. Tuh, kemudian pengenalan perangkat lunak 3 dimensi. Sebetulnya teman-teman kalau di PGS di UPI sendiri ada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan judulnya itu judul skripsinya itu augmented reality. Jadi misalnya pembelajaran apa gitu menggunakan augmented reality gitu ya. Biasanya dijadikan media pembelajaran augmented reality itu. Gitu ya. Nah, ini pengenalan perangkat lunak 3 dimensi ya. Nanti akan mengenalkan ya objek-objek 3 dimensi. Kemudian objek 3 dimensi di Unity ini akan membuat objek 3 dimensi ya menggunakan Unity. Sebetulnya untuk aplikasi dari objek 3 dimensi itu banyak ya teman-teman ya. Ada yang namanya Blender gitu ya. Mungkin kalau teman-teman sering mendengar yang namanya Blender itu alat untuk membuat jus gitu ya. Namun sebetulnya di apa ya namanya di rumpun ilmu informatika Blender itu ialah satu perangkat lunak ataupun software yang digunakan untuk membuat objek 3 dimensi ya seperti itu. Dan kemudian yang kelima dan keenam ini akan membuat prop builder dan terrain itu ibaratnya ada yang suka main game di sini.
Nggak pada suka main game ya? Yoga suka main game Yoga? Sedikit. Apa? Suka, Pak. Suka. Suka main game apa? Pak. Apa, Pak? Itu namanya PUBG. PUBG gitu. Kalau di PUBG kan tuh ada kayak rumput-rumput ya. Kayak ada rumput, kalau kita jalan ada rumput. Ini bikinnya pakai yang namanya ProBuilder dan Terrain. Kalau ProBuilder itu objeknya, tapi kalau Terrain itu kayak bunganya, kayak rumputnya. Nanti bikinnya pakai ini ya. Pakai ProBuilder dan Terrain. Yang ketujuh review dan yang kedelapan UTS. Mungkin untuk UTS-nya dibikin per kelompok ya. Nanti tolong disiapkan untuk masing-masing PJ per kelas untuk dibentuk per kelompok ya. Satu kelompok bisa 5 orang gitu ya. 5 orang. Dan nanti untuk hasil akhir dari perkuliahan ini ialah berupa produk. Produknya apa? Produknya aplikasi berbasis Android. Gitu. Nah, terus kemudian nanti setelah UTS, nanti teman-teman dikenalkan dengan yang namanya Vuforia. Nah, ini ya, Vuforia itu ibaratnya sebagai database atau kumpulan dari sebuah gambar-gambar atau disebut juga dengan marker. Biasanya kan teman-teman sering melihat di mall ataupun dimanapun kalau ada barcode ya. Nah, si barcode itu bisa di-scan kan ya? Bisa ya? Nah, teman-teman akan menyimpan gambar tersebut ke dalam Vuforia. Namanya nanti Vuforia. Dan kemudian pertemuan selanjutnya ada yang namanya single marker, di mana single marker itu ialah ketika kita akan men-scan gambar oleh kamera HP, tapi gambar yang ditangkap itu cuma satu. Terus nanti mungkin kita akan coba dengan kanvas, membuat kanvas, atau membuat menu-menu yang nanti teman-teman bisa membuat suatu menu menggunakan Unity pada HP teman-teman semua. Gitu ya. Itu ya, ini kanvas, multi marker, nanti teman-teman akan men-scan lebih daripada satu buah marker gitu ya, atau barcode seperti itu. Dan yang kelima ada yang namanya LinTouch Unity. LinTouch itu digunakan untuk apa nanti pertemuannya? Pertemuan itu nanti ketika nanti kan teman-teman misalkan ada yang membuat planet gitu kan ya. Si planet itu bisa kita dekatkan, bisa di zoom gitu ya. Itu bisa disentuh menggunakan ya HP-nya ya maksudnya di besar gitu kan yang ngezoom kayak gitu kan ya. Sama nanti teman-teman akan membuat hal yang seperti itu. Jadi objek 3 dimensinya nanti teman-teman bisa diperbesar gitu ya. Terbayang sampai sini? Terbayang, Pak. Bayang, Pak. Bayang, Pak. Ya, ini. Dan di sini kita akan terakhir akan membuat aplikasi augmented reality ya ke-6 ke-7. Nah, mungkin di sini mungkin kita akan lebih banyak diskusi ya. Apa sih kesulitannya dalam membuat satu perangkat lunak gitu ya. Yang berbasis augmented reality dan ini juga berkelompok. Jadi nanti untuk sasarannya itu nanti kita mulai dari pertemuan sebelumnya secara berkesinambungan. Jadi kalau bisa dari sekarang itu dicicil nih. Nanti maksudnya di apa ya dicicil tuh ya. Ya perlahan-lahan mengerjakannya gitu. Ini dulu install dulu yang pertama pastinya ya. Nanti baru nanti tentukan tema. Nanti nyambung terus semuanya. Nyambung terus ini bakalan nyambung, tes juga nyambung. Nanti baru yang terakhir ke sini. Jadi nanti yang dikerjain tuh lebih ringkas dan lebih mudah seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau misalnya belum ada yang ditanyakan, coba teman-teman ketik lagi apa? Klik emot tepuk tangan. Nah, gitu ya. Oke, ya semuanya udah ya. Oke, mantap ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman jangan sungkan untuk bertanya ya. Baik, Bapak. Nah, oke, kita mulai ya. Di sini ada bobot penilaian, ada presensi atau kehadiran atau keaktifan 10%, ada tugas atau kuis 20%, dan ada UTS 30% sampai dengan UAS 40%. Apakah bobotnya ada yang keberatan? Atau ada yang mau dikurangi?
silahkan kita kesepakatan. Misalnya, Pak, bisa nggak kalau UASnya jadi 35, UTS-nya 30, tugasnya 25 gitu. Boleh, silahkan. Setuju, Pak. Setuju? Lintang setuju? Yoga? Setuju, Pak. Setuju. Setuju. Jadi ini aja ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya ada yang keberatan, boleh silahkan ya. Lanjut ya. Ini untuk KM nanti masing-masing berbeda ya. Ada kelas A, B, C, D, dan E ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi dasar dari pengenalan dan konsep augmented reality. Nah, di sini definisi augmented reality ini adalah Bapak ambil dari referensi dari Budi Arif Tama. 2015, augmented reality adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggabungan dunia nyata dan dunia maya atau virtual yang seolah-olah tidak ada batas. Jadi seolah-olah teman-teman tuh kalau misalnya di HP tuh nanti akan terlihat bola dunia gitu ya. Tapi sebetulnya secara kasat mata tidak ada. Namun ya akan digabungkan menggunakan namanya Android gitu ya basisnya. Ada pun definisi lain, augmented reality ialah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam suatu lingkungan yang nyata, gitu ya. Dan memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata dan real, gitu ya. Dalam waktu yang sesungguhnya yang saat ini juga ya real gitu ya. Kalau misalnya kita scan gitu ya pakai HP, ada objeknya nih bola dunia gitu kan ya. Tapi bola dunianya tuh sebetulnya nggak ada. Tapi kalau kita lihat di HP itu ada. Seperti itu ya, kayak ini kayak game Pokemon ya. Seperti itu. Nah, mungkin biasanya teman-teman juga pernah disandingkan antara augmented reality dan juga virtual reality. Di mana augmented reality adalah memproyeksikan dunia maya ke dalam dunia nyata. Sedangkan kalau virtual reality ialah memproyeksikan dunia nyata ke dalam dunia maya. Ibaratnya misalkan yoga kalau misalnya main augmented reality itu ialah contohnya yoga tadi contohnya belajar mengenal tata surya gitu ya. Biasanya kan ada planet seperti itu ya. Seolah-olah yoga tuh dunia maya itu ada di dunia nyatanya yoga gitu ya. Sedangkan kalau virtual reality itu kebalikannya, memproyeksikan dunia nyata ke dalam dunia maya. Contohnya misalnya itu biasanya ada game yang pakai apa namanya ini Oculus gitu ya, pakai Oculus dan biasanya yang paling terkenal tuh main roller coaster gitu ya. Ibaratnya tuh kita tuh kayak masuk ke dalam dunia tersebut dan terkaget-kaget tuh oh ini kayak kayak memang lagi main itu roller coaster seperti itu. Ya, itu perbedaan dari augmented reality dan juga virtual reality ya. Nah, ini contoh dari ini yang tadi yang Bapak gambarkan ya. Awalnya itu augmented reality ini digunakan oleh peneliti Boeing gitu ya yang bernama Tom Caudle ya pada tahun 90 di mana beliau itu ialah satu peneliti Boeing gitu ya antariksa dan ingin mensimulasikan benda-benda yang ada di angkasa gitu. Dan kemudian contoh lainnya pasti teman-teman juga ada salah satunya ada IKEA ya. Nah, misalkan kita pengen membeli satu perabotan gitu ya, kursi dan lain sebagainya. Cuman sebelum kita mencoba di ruangan yang akan kita gunakan itu ya, kita bisa mencobanya menggunakan augmented reality seolah-olah bendanya itu ada padahal tidak ada. Ini contohnya. Biasanya ada juga ya kemarin waktu booming-boomingnya PS5 pernah dengar? Jadi kayak filter Instagram gitu ya. Itu kan tiba-tiba ada PS5, tiba-tiba ada tas Gucci dan sebagainya. Itu contoh penerapan dari augmented reality. Berarti artinya kan augmented reality sampai saat ini masih tetap bisa digunakan gitu ya. Apalagi di media pembelajaran.
Nah, di sini pun ada manfaat daripada augmented reality. Yang pertama, pasti sekarang digunakan sebagai informasi. Ini ya. Kemudian, yang kedua, promosi. Karena dapat memberikan dampak atau visualisasi yang dapat menarik dan sehingga dapat membuat perhatian lebih tinggi. Yang ini ya, promosi. Kemudian sebagai brand image. Kalau misalnya teman-teman yang memiliki ide bisnis gitu ya, teknologi AR bisa menjadi teknologi yang baru, maju, interaktif, dan menyenangkan sehingga banyak digunakan oleh perusahaan yang bonafit. Dan yang keempat, bisnis memunculkan model bisnis baru. Contohnya kebanyakan sekarang banyak di beberapa penelitian yang membuat suatu augmented reality yang digunakan untuk perumahan. Untuk perumahan-perumahan, misalkan perumahan ini luasnya berapa atau gedung-gedung kantor itu juga bisa menggunakan augmented reality seperti itu ya. Nah, di sini ada implementasi augmented reality. Yang pertama pasti banyak digunakan oleh industri game ya. Tadi teman-teman ada yang sudah mengetahui juga ada Pokemon gitu ya, Pokemon Go, ada ya game-game mosquito gitu ya, kayak tepuk-tepuk nyamuk gitu ya, dan lain sebagainya. Untuk militer juga sama ya, biasanya untuk simulasi senjata dan sebagainya. Medis juga sama. Medis biasanya digunakan untuk melihat bagian-bagian organ tubuh ya, biasanya seperti itu. Perumahan sama yang tadi Bapak sudah sampaikan, digunakan untuk membuat model atau simulasi rumah contohnya. Terus kemudian ada juga penelitian ya, pasti yang tadi misalnya tata surya gitu ya, dan sebagainya. Di bidang pendidikan sama ya, biasanya teman-teman PGSD di tahun lalu ada yang membuat bangunan ruang ya. Ada kan ya bangunan ruang ya? Ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Misalnya ada kubus, ada trapesium, dan lain sebagainya bisa disimulasikan atau dimodelkan menggunakan augmented reality ya, seperti itu. Nah, di sini ada metode augmented reality, ada yang marker based tracking sama ada markerless gitu ya. Nah, kalau marker based tracking biasanya diberikan suatu barcode ya ini, atau penanda ya. Penanda yang nanti akan ditangkap oleh alat perekam ataupun misalnya kamera ya. Sehingga nanti ketika men-scan barcode atau penanda tersebut nanti akan muncul pada layar HP teman-teman. Ini yang muncul nih seperti ini. Sedangkan kalau misalnya markerless itu ialah yang tanpa ada penanda. Contohnya face tracking gitu ya. Teman-teman ada yang suka main Instagram nggak di sini? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, biasanya kalau misalnya pakai face tracking, biasanya suka ada kayak pakai bondu-bondu gitu ya. Ataupun misalnya si matanya bisa apa ya namanya ya, filter Instagramnya kalau misalnya matanya itu bisa kayak pakai Naruto gitu ya. Pernah lihat? Nah, itu namanya face tracking. Iya, pernah, Pak. Jadi alat tersebut bisa mendeteksi bagian kepala atau face-nya kita semua sehingga nanti bisa menggunakan filter tersebut. Seperti itu. 3D object tracking ini juga sama biasanya untuk men-tracking objek-objek 3 dimensi. Motion tracking juga sama, yes. Dan juga ada GPS. Nah, di sini bisa nggak teman-teman sebutkan minimal 3 contoh yang biasa ada pada AR yang teman-teman pernah lihat gitu. Ada yang bisa menyebutkannya? Yang pernah teman-teman lihat di film ataupun dimanapun, silahkan. Saya izin mencoba menjawab, Pak. Boleh, silahkan. Namanya siapa? Bapak tulis ya di sini ya. Ahlisiah Raihana dari kelas 5E. Ah? Oh, 5E. Sebentar, 5E. Raihana ya.
Iya, Pak. Gimana? Kalau tidak salah, saya pernah melihat, jadi contoh penerapan augmented reality itu, Pak, jadi misalkan rumah yang kosong, nanti dari HP itu, Pak, itu ada di aplikasi IKEA-nya itu misalkan ada furniture, sofa, terus mau ada meja. Nah, jadi misalkan kita bisa ngelihat sofa dulu, terus kita cocokin di ruangan tersebut. Nah, kira-kira lebih cocok yang mana nih? Sofanya ataupun mejanya, mau ditaruh di mana? Di suatu ruangan, di rumah gitu, Pak, setahu saya. Iya betul, Apakah emang benar, Pak? betul. Tadi kan Bapak udah sampaikan juga kalau misalnya pemanfaatan augmented reality itu tuh contohnya ada yang markerless ya, yang ada perabotan. Nah, itu contohnya satunya IKEA. Ada lagi nggak? Dipanggilnya apa? Ahlisiah, Raihana, dipanggilnya apa nih? Setahu saya baru IKEA, Pak, sama Pokemon Go, setahu saya. Pokemon. Raihana. Apa? Oh, Hana dipanggilnya. Ada lagi nggak? Saya Pak. Siapa? Iya. Tirza Saya dari IKEA sama Pokemon. Pokemon Go. Siapa? Tirza dari mana? kelas 5C, Pak. Bentar ya, Bapak tulis dulu ya. Tirza. Winalda. Winalda ya? Iya. Dipanggilnya apa? Tirza. Firza. Kayak Firza. Waktu itu saya pergi ke kayak museum-museum gitu kan, Pak. Terus ada gambar-gambar, foto-foto di bingkai itu. Nah, itu dia di apa sih? Di kayak HP gitu kan, baru kita ngelihat lewat HP gitu, Pak. Jadi gambarnya tuh jalan kalau dari HP gitu. Nah, menceritakan sejarahnya. Sejarah. Jadi nanti ada suara juga ya? Iya. Diinstal nggak dulu? Diinstal kalau itu, Pak. Terus ada juga foto card gitu kan. Waktu itu saya ada beli satu album gitu. Dia tuh dapat di dalam album itu dapat photocard. Nah, photocardnya itu bisa bergerak gitu loh, Pak, kalau di scan. Korea gitu ya? Ya. Iya, apa sih namanya ya? Kartu ganteng gitu ya? Iya, photocard AR. Ya, photocard AR itu kalau di scan bisa muncul gitu ya. Itu contoh-contohnya ya, contoh-contoh. Berarti teman-teman udah terbayang ya, nanti apa yang akan dilakukan ya. Kemungkinan untuk pembelajaran mungkin nggak dilakukan, Tirza? Mungkin, Pak. Sangat mungkin ya. Iya, sangat mungkin. Buat skripsi mungkin nggak? Sepertinya bisa mungkin. Kayak dari gambar-gambar di skripsi itu mungkin bisa. Munculkan misalnya objek apa seperti itu ya. Nah, itu ya berarti teman-teman sudah terbayang ya, ini contohnya ada IKEA, Pokemon Go, photocard. Ya, biasanya ada di museum-museum ya, ketika nanti sebagai petunjuk misalnya ada barcode atau ada penanda, nanti ketika di-scan itu nanti dia akan muncul di layar HP kita ya. Nah, ini sini ada komponen augmented reality, ada namanya scene generator atau di sini kita sebutnya sebagai panggung gitu ya, panggungnya gitu ya. Ada tracing system, di mana tracing system itu ialah digunakan untuk men-trace sistem. Ini di bagian Unity-nya ya. Ada juga display apa? Display untuk menampilkan objek 3 dimensinya. Tapi ini augmented reality tidak hanya 3 dimensi ya, tapi 2 dimensi pun bisa. Bapak pernah lihat juga skripsi dari pendidikan multimedia ada yang membuat aplikasi Kalistung gitu ya, apa sih? Membaca, menulis, berhitung kalau nggak salah ya, untuk SD gitu ya. Jadi membuat aplikasi tersebut menggunakan augmented reality ya. Dan kemudian pastinya menggunakan augmented reality device. Contohnya apa? Contohnya pasti menggunakan HP atau ya Android gitu ya. Kalau di iOS bisa nggak, Pak? Bisa juga. Tapi nanti teman-teman device-nya yang nanti akan dibuild, yang harus digunakan harus iOS juga. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Boleh. Siapa namanya? Margareta. Margareta dari
dari kelas 5B. Kelas 5B. Gimana? Kalau yang augmented reality itu termasuk yang kayak itu bukan Pak? Kalau syuting film yang pakai green screen itu kan nantinya kayak di Marvel itu loh Pak. Di Nanti kan Marvel. itu ya itu kan syutingnya pakai green screen. Tapi hasilnya bisa kayak bagus banget gitu, kayak real gitu. Itu masuk AR apa bukan, Mbak? Kalau itu masuknya ke video editing. Jadi kenapa sih pakai green screen warna hijau gitu ya? Misalnya ini kayak Bapak nih belakangnya tuh nggak kelihatan gitu kan ya. Itu tuh karena untuk memudahkan si perangkat untuk menghilangkan warna yang dominan sama. Nah, kalau itu dia masuknya itu maksudnya bukan augmented reality tapi dia sebagai video editing. Gitu. Tapi kalau misalnya augmented reality ialah ada dari dunia nyata, dunia virtual ke dunia nyata. Seperti itu, Margaret. Kebayang? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, mudah-mudahan bisa terjawab. Ada lagi? Lanjut ya. Nah, ini contoh perangkat pendukung AR ya. Ini yang pertama contohnya mobile device ya. Ini ya HP ya. Pasti teman-teman ya, ini kan yang tadi tuh siapa ya? Tirza ya. Tirza. Yang kayak gini bukan, nanti kalau di-scan muncul kayak gini ya? Iya, Pak. Nah, ini contohnya ya. Ketika di-scan di museum ya. Iya, benar. Nah, kalau misalnya di museum nanti munculnya seperti ini. Muncul kayak gedung yang sungguhan, itu bisa diperbesar, diperkecil, kayak seolah kita tuh masuk ke dunia situ dan kemudian mencoba untuk menyentuh objek tersebut seperti itu ya. Terus ada yang namanya special AR device gitu ya. Biasanya ini AR device ini udah ada di beberapa kendaraan ya. Ketika kendaraan dinyalakan biasanya ada kayak panel ya, itu berisi informasi-informasi terkait kendaraan ataupun di lingkungan kendaraan tersebut. Biasanya ini kecil ya, kalau mobil yang sekarang ya ininya tuh kecil dan biasanya menunjukkan informasi speedometer. Kemudian ada yang namanya AR glasses gitu ya, di sini untuk kacamata. Nah, biasanya kacamata ini ya biasanya banyak di film-film ya. Marvel, mungkin Margareta sering nonton Marvel, mungkin biasanya suka ngelihat yang seperti ini ya. Gitu. Ada virtual retina display juga, sama, dia digunakan untuk ya halnya ibaratnya AR juga ya. Kayak semacam ingin mensimulasikan, biasanya digunakan untuk otomotif tertentu gitu ya. Ya mungkin bisa juga dipakai buat kartu Korea seperti itu ya. Nah, ini teman-teman, ini salah satu produk yang Bapak punya ya, yang Bapak buat juga, namanya Kenal Hardware. Teman-teman bisa lihat di Play Store ya. Itu ada perangkat ya, karena Bapak karena dari ilmu komputasi atau ilmu komputer, sehingga media pembelajaran mengenalkan hardware itu ya perlu, karena kalau misalnya kebayang ya, kalau misalnya oh ini namanya memori gitu ya, pasti teman-teman tahu ya memori ya, tapi kan nggak tahu dalamnya kayak gimana, ukurannya kayak gimana, taunya tuh 4 giga gitu ya, 8 giga, 16 giga gitu ya, cuman bentuk fisiknya kayak gimana. Nah, maka dibuatlah yang namanya Kenal Hardware, dan ini digunakan untuk media pembelajaran di mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer, perangkat teknologi informasi, pengenalan teknologi informasi, ini digunakan aplikasi ini. Dan ini contoh bukunya atau markernya, kelihatan nggak? Nah, ini contoh bukunya. Jadi kalau misalnya isinya gambar-gambarnya tuh ya, ini kayak gambar scan prosesor, nanti akan muncul perangkat-perangkat komputer ya. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, itu untuk yang kenal hardware yang ini ya. Nah, terus kemudian pasti dibutuhkan juga ya software pendukung AR dalam membuat AR ya. Pasti adanya Unity, adanya Vuforia, AR Toolkit, Blender, ini yang tadi Bapak sebutkan.
Ini untuk 3 dimensi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin membuat suatu background, bisa menggunakan Photoshop, menggunakan Canvas gitu. Canvas lagi. Canva gitu ya. Ada yang pernah pakai Canva? Pernah, Pernah, Bapak. Pak. Ini sering ya bikin PowerPoint dan buat gambar juga gitu ya. Ini bisa pakai Canva juga untuk membuat halaman depannya, backgroundnya ini bisa juga gitu. Unity, Vuforia seperti itu ya. Nah, di sini akan Bapak jelaskan juga mengenai Unity. Unity merupakan software game development atau game engine yang biasanya dipakai dalam pengembangan game multi-platform. Multi-platform itu dia bisa menggunakan Windows, bisa menggunakan Linux, bisa juga menggunakan Windows, Linux, satu lagi iOS gitu ya. iOS gitu ya. Ini bisa juga menggunakan ini semua ya. Nah, ini bisa digunakan juga. Nah, jadi kalau misalnya Tirza pakai Windows gitu, tapi bisa digunakan juga nanti di Linux ataupun di iOS gitu. Aplikasi Unity ini biasanya digunakan untuk membuat game, ya bisa game 3 dimensi ataupun 2 dimensi. Sehingga nanti developer game itu bisa membuat berbagai macam variasi game. Nah, ini untuk downloadnya teman-teman bisa download di sini ya. Nah, bisa download di sini. Ada linknya ini http unity3d.com getunity_download. Nanti teman-teman tinggal klik download Unity Hub. Nah, ketika nanti teman-teman ngeklik download Unity Hub, nanti ada pilihannya. Pilihannya itu ada Unity-nya versi 2020, ada 2021. Pastikan pilih yang LTS atau long term services gitu ya. Nanti yang LTS, tapi yang pertama teman-teman download dulu Unity Hub, setelah itu nanti baru install yang paling sebelah kiri ada install gitu ya, nanti pilih yang install Unity-nya, kemudian nanti pilih yang versi 2020 ataupun 2021 lebih bagus gitu ya. 2021 baru LTS gitu. Tuh. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai sini, ternyata sudah selesai slide-nya gitu ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Silahkan. Oh, ada yang raise hand yoga. Pak, izin bertanya terkait kelompok tadi kan kelas C 48 anak itu minimal 5 atau maksimal 5 ya, Pak? Maksimal 5 ya. Kalau 5C ada berapa siswa ya? 48, Pak. 48. Kalau 5 cukup nggak yoga? 5 kelompok atau 5 Satu anggota? orang 5 kelompok, satu kelompok 5 orang. Oh iya ya. Cukup nggak? Paling ada yang 6 mungkin Pak, 3 kelompok. Gimana? Ada yang 6 anggotanya ada yang 6. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya, siap. Siap ya. Ada pertanyaan lagi? Oh, dari Lintang. Ya, mohon izin bertanya, Pak. Terkait dengan agenda, mungkin agenda kita ke depannya dari Bapak sendiri lebih menyarankan untuk memakai sistem operasi Windows atau Linux, Pak? Kalau saran sih ya, yang digunakan teman-teman aja, bebas gitu. Kalau misalnya Lintang terbiasa pakai Windows aja. Gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang udah pakai Apple gitu ya, pakai MacBook gitu ya, boleh pakai MacBook juga. Ini karena untuk Unity dia bisa OS apapun bisa gitu. Lintang sendiri pakai apa? Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ganti-ganti, Pak. Berarti banyak device-nya ya? Bukan agak bosan gitu sih. Agak bosan. Ya boleh, itu disesuaikan aja. Disesuaikan aja misalnya Lintang hari ini pakai Linux gitu ya. Boleh pakai Linux. Boleh pakai Unity versi Linux gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Oh, ini ada pertanyaan juga dari saudara Arum Sartika dari kelas 5A. Saya Arum Sartika dari kelas 5A, izin bertanya Pak, kalau menonton film 3 dimensi itu termasuk apa Pak? Kan gambarnya bisa seakan keluar dari layar. Kalau itu animasi, Arum. Kalau itu animasi. Ya emang sih kayak seolah-olah dari layar, cuman itu tidak ada markernya. Nah, kalau misalnya itu masuknya yang kayak seperti real itu namanya animasi. Kayak ibaratnya yang Arum nonton mungkin ya, mungkin ada yang main basket itu ya, main basket sama kayak apa ya, kayak kartun tuh namanya ya, Bugs Bunny gitu apa ya, ya Looney Tunes lah pokoknya itu. Itu namanya animasi seperti itu. Ini masih banyak ada yang baru masuk ya. Ya, sama-sama Arum. Terima kasih kembali. Saya Hasna Habibah dari 5A. Izin bertanya, kalau filter Instagram itu termasuk AR bukan ya? Itu termasuk AR. Karena dia bisa mendeteksi satu muka, wajah gitu ya. Dan itu ada aplikasinya juga. Kalau misalkan Hasna Afifah mau bikin filter sendiri pun bisa, namanya pakai Facebook AR namanya. Kok namanya Facebook AR? Karena ya yang Instagram pemiliknya ya ya Facebook gitu ya. Ada namanya Facebook AR, itu kita bisa, itu Hasna bisa bikin misalnya apa ya, si matanya kayak berapi-api itu juga bisa. Terus bisa apa ya, kayak pakai bondu gitu ya, kayak pakai bondu juga itu bisa juga gitu. Ada lagi? Silahkan. Oke, Nur Aisyah 5A. Baik, saya izin bertanya, Pak. Kan saya pernah nonton drama Korea yang mengaplikasikan game AR ini. Temanya itu perang Granada kalau nggak salah. Itu loginya itu pakai smart lens, itu yang ditaruh di mata, terus kalau kalah itu langsung logot gitu. Nah, lalu apakah pembelajaran di Indonesia sudah ada yang mengaplikasikan AR ini, Pak? Nah, kalau Terima untuk kasih. Oke, terima kasih Nur ya, pertanyaannya bagus ya. Nur suka nonton drakor ya, Nur ya. Nah, awal dari drakor ya bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman diambil hal positifnya. Nah, dengan menggunakan lens ya itu ya, Nur ya. Iya, Pak. Dan menggunakan lens itu dia termasuk AR juga ya. Cuman apakah sudah diterapkan di Indonesia? Kalau diterapkan di Indonesia yang Bapak tahu untuk di dunia pendidikan belum, Nur. Yang Bapak tahu masih menggunakan virtual reality ataupun augmented reality ya. Salah satu contohnya ini yang buku ini ya. Yang buku ini bisa menampilkan objek-objek tertentu berdasarkan barcode-nya gitu. Jadi itu yang Bapak tahu ya, Nur ya, belum ada. Jadi masih konvensional seperti biasa, dan sebetulnya ya untuk membuat perangkat augmented reality sendiri ya biasanya butuh effort gitu. Nah, makanya di sini mungkin peluangnya tinggi untuk teman-teman untuk mengimplementasikan augmented reality di dunia pendidikan seperti itu. Terima kasih Nur. Baik, Pak, izin bertanya lagi. Kalau Boleh, yang boleh. membuat perangkat itu dari jurusan teknologi pendidikan atau dari PGSD juga, Pak? Kalau untuk membuat membuat aplikasi ya. Sebetulnya kalau concern dari program studi untuk membuat aplikasi itu sebetulnya di prodi informatika gitu ya, atau prodi RPL gitu ya, rekayasa perangkat lunak. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau saat ini kan biasanya pemerintah kan biasanya suka menggadang-gadang ciptakan 1000 startup. Pernah dengar nggak? Ada kan ciptakan wirausaha teknologi gitu kan ya. Nah, itu sebetulnya dari latar belakang non informatika juga sebetulnya memungkinkan gitu. Memungkinkan sekali. Yang penting teman-teman tekun, ulet, dan juga gigih gitu ya. Effortnya tinggi. Karena sekarang untuk media pembelajaran banyak ya. Ada dari YouTube, ada dari Google dan sebagainya, itu bisa banget. Oh ya, untuk channel Bapak sendiri,
Untuk channel Bapak sendiri ini ya, teman-teman bisa subscribe ya, wajib subscribe ya. Ini channel Bapak namanya Adhesi. Nah, gitu ya. Ini channel Bapak namanya Adhesi. Nanti ya logonya warna putih sama hitam. Jadi nanti ada, insya Allah kalau misalnya ada kesulitan, nanti akan Bapak posting untuk yang praktikum di channel Bapak ya. Dan biasanya Bapak sendiri untuk di perkuliahan, biasanya memberikan materi-materi yang sifatnya harus diulang-ulang gitu ya. Itu dapat diulang melalui yang namanya YouTube gitu ya. Nah, karena dengan memanfaatkan teknologi, seharusnya memudahkan teman-teman semua gitu. Gitu Nur. Baik, Pak. Terima kasih. Ini YouTube. Oke, ada lagi dari Atikah Risna. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Atika Krisna dari kelas 5D, izin bertanya Pak. Tadi terkait yang pertanyaan dari Arumi juga, terkait film yang 3D itu, tadi kata Bapak termasuk ke dalam animasi, sedangkan virtual reality juga tadi mengarah ke situ gitu Pak. Jadi untuk membedakannya itu seperti apa ya Pak? Virtual reality sama animasi. Nah, Terima ini kasih Pak. ya lebih detail lagi nih pertanyaan Atika. Sebetulnya untuk membedakannya lagi, biasanya kalau virtual reality pakai alat, namanya alatnya Oculus, ataupun misalnya ada yang kayak tembak-tembakannya itu yang ada lingkaran. Nah, biasanya dibedakannya menggunakan alat atau biasanya kacamata seperti itu. Jadi ibaratnya seolah-olah benar-benar kita tuh ada di dunia maya tersebut, itu namanya virtual reality. Sedangkan kalau misalnya masih seolah-olah gitu kan, masih kayak terlihat layar, itu masih namanya animasi. Seperti itu Atika. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi kah? Mohon maaf Bapak izin bertanya. Boleh. Saya Anggun dari kelas 5D. Ini Pak, kalau saya tuh pernah nonton kan film Apes gitu, yang Race the Planet of Race itu. Oh, yang kera ya? Ya, kera Pak. Nah, itu kan dari behind the scene pembuatannya sendiri, dia ada orang, terus dipakein kayak sensor-sensor di sendi-sendinya. Nah, itu termasuk AR atau bukan ya Pak? Terima Kalau itu kasih. dia ibaratnya mensimulasikan, itu bisa disebut virtual reality juga. Tapi dia ibaratnya tuh objek yang misalnya jadi, mohon maaf apa ya, kera ya. Jadi itu dia biasanya ditempel-tempel titik-titik ya. Iya Pak, betul Pak. Nah, Di tempel-tempel sendi-sendinya titik-titik. biasanya. Nah, itu biasanya di sendi-sendinya itu untuk gerakannya itu supaya dihalus. Ya tujuannya untuk apa? Animasi. Oh, berarti masuknya ke animasi nih Pak? Animasi juga. Karena kalau misalnya AR, dia harus menggunakan perangkat. Jadi kayak seolah-olah kita tuh ada menggunakan alat gitu. Ya itu tujuannya untuk membuat film gitu. Oh, baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi kah? Izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Tapi di luar konteks itu ya, Pak. Boleh. Sebentar Bapak Kira-kira kirim chat ya ke semua ya untuk ngisi presensi ya. Takutnya Bapak lupa. Nah, silahkan teman-teman. Gimana? Suka sih? Kira-kira nanti PPT ini dibagi nggak ya, Pak? Oh, jelas dibagi ini untuk materinya Bapak bagi. Nanti akan Bapak kirim ke masing-masing kelas ya, ke Google Classroom ya. Seperti itu. Oh, gitu ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Gitu. Ini teman-teman harap untuk diisi ya untuk presensi, karena untuk kehadiran juga teman-teman ya.
Oke, ada lagi teman-teman semua? Boleh diisi ya, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada sharing boleh diisi di apa Google Form-nya juga boleh. Iya, Arum, untuk izin bertanya untuk ini apakah ada minimal spesifikasi perangkat yang dibutuhkan? Sebetulnya ada sih untuk spesifikasi yang dibutuhkan untuk Unity ini gitu ya. Biasanya Windows 7 ke atas dan juga untuk arsitekturnya menggunakan arsitektur yang 64 bit. Pernah dengar nggak ada 32 bit, ada 64 bit ya. Nah, jadi yang untuk spesifikasi minimum sebisa mungkin menggunakan yang 64 bit gitu ya. Gimana kalau misalnya perangkatnya tidak mendukung? Nanti ya makanya teman-teman sebisa mungkin berkelompok ya teman-teman ya dalam pengelompokan pembelajarannya seperti itu. Iya, sama-sama. Bapak boleh izin dikopikan untuk link downloadnya? Tidak, maksudnya gimana download apa ya? Boleh izin dikopikan untuk link download Unity. Oh, yang link download Unity boleh. Bentar ya. Nah ini ya. Nah ini untuk downloadnya Unity Hub dulu ya Putri ya. Nanti setelah download Unity Hub, baru nanti pilih yang mana gitu ya. Itunya apa? Pilihannya. Nah, Bapak akan tunjukkan dulu ya yang Unity ya. Seperti ini contohnya ya. Bapak akan share dulu ya. Share screen. Sekarang ada tampilannya apa ya? PPT, Pak. PPT. Masih sama seperti yang tadi, Pak. Masih ya. Nah, sekarang Bapak klik ini Unity Hub. Kelihatan nggak? Lihat, Pak. Nah, ini Unity Hub 3.2.0 gitu ya. Nanti teman-teman installnya di sini. Bapak ada 3 buah Unity, 3 buah versi Unity, cuman yang dipakai itu yang 2021 3.7 F1 gitu ya. Kalau teman-teman mau install, tinggal klik install editor, nanti tinggal pilih, kalau bisa yang pilihnya yang LTS tadi ya, yang ini LTS. Pilih aja nih, misalnya mau yang versi mana gitu ya. Boleh, seperti itu. Nanti kalau misalnya lihat projectnya, contohnya seperti ini yang sekarang Bapak lagi dikerjakan, ini yang Unity ya. Biasanya ya seperti ini ya, yang Unity ya, bentar ya. Ini tampilannya. Sebetulnya nanti ini untuk pertemuan kedua, tapi bahkan Bapak buka dulu di sini gitu ya. Supaya teman-teman ada gambaran kalau misalnya udah install nanti hasilnya kayak gini gitu. Ini agak berat karena projectnya berat ya, karena Bapak buat kenal hardware namanya ya. Terlihat nggak sekarang? Terlihat, Pak. Lihat, Bapak. Nah, ini jadi ini aplikasinya seperti ini. Nah, petunjuk pengguna aplikasi ini banyak scene-nya ya. Ini main menu gitu ya. Ini bikin menu di HP. Nanti di HP itu bisa dipencet-pencet gitu. Ini pakai ini. Terus kemudian menu kategori. Ini juga sama. Bisa di play juga. Tapi nanti pakai kamera sebetulnya. Kalau misalnya nanti udah pakai Vuforia namanya. Nih. Seperti ini. Ini. Kemudian play gitu ya. Ibaratnya ini emulator gitu ya. Emulatornya gitu.
Jadi kalau misalnya di-scan nanti muncul ini scan buku yang tadi Bapak punya ini gitu ya. Gitu. Kembali lagi ke menu gitu. Ya ibaratnya bikin aplikasi gitu ya. Anda yakin akan keluar? Ya tidak gitu ya. Seperti itu. Jadi ini untuk aplikasinya seperti ini contohnya. Seperti itu. Kalau misalnya nanti teman-teman bikin project baru, nanti tinggal new project, nanti simpennya di mana gitu. Seperti ini contohnya ya. Nanti mungkin ini akan dibahas insya Allah minggu depan. Seperti itu. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Boten, Pak. Hah? Tidak, Pak. Cukup, Bapak. Tombol apa? Button apa? Boten itu bahasa Jawanya tidak, Pak. Apa? Bahasa halusnya tidak, Pak. Oh, kira itu button tombol. Mohon maaf ya. Gitu ya. Sebentar ya, yang ini ya. Takutnya teman-teman ini nah ini untuk yang channel Bapak sendiri ya. Nanti insya Allah akan di ini juga ke situ ya. Akan di materi-materi, ada beberapa materi kalau misalnya teman-teman kesulitan bisa jadi sumber referensi juga di situ. Kalau enggih, Lintang kalau enggih apa? Iya. Enggih, enggih itu iya. Tapi kalau mangga mah maksudnya ya kalau di bahasa Bandung gitu ya, kalau mangga tuh ya silahkan gitu. Sama nggak? Sama, Pak. Monggo. Tapi pakai O, monggo. Oh, monggo. Oh, ya berarti ya Bapak juga sini senang gitu ya belajar sama teman-teman UNY. Bapak belajar bahasa Jawa saling melengkapi gitu ya. Nggih ya. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Pak. Ada lagi teman-teman? Kayaknya cukup ya kita ya hari ini ya. Sekali lagi Bapak mohon maaf gitu ya untuk teman-teman karena jadi harus malam-malam. Tapi insya Allah ya maksudnya ya karena Bapak juga padat gitu ya. Udah di-share juga ya ke Yoga ya. Ya Yoga ya. Yoga. Iya Pak. Jadwalnya agak bentrok juga gitu ya. Kebetulan di kampus bentrok juga. Jadi ya Bapak juga baru dapat informasi seminggu sebelum informasi tanggal 1 ya Yoga ya. Bapak juga kaget juga, olah 5 kelas kirain 1 kelas gitu ya. Itu Bapak mohon maaf sekali gitu ya. Mungkin ini salah satu keterbatasan Bapak juga gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya Bapak ada waktu misalnya di siang hari gitu ya. Mungkin akan diinfokan juga ya mungkin ya Yoga ya. Mas Yoga ya. Ya Pak, siap. Siap gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Mungkin Cukup, itu aja teman-teman ya. Cukup, Pak. Terima kasih untuk kelas spesial hari ini. Sangat-sangat sekali bahagia Bapak bertemu dengan teman-teman gitu ya. Dengan saudara-saudara Bapak di Jogja gitu ya. Jogja itu buat Bapak itu bukan hanya sekedar tempat untuk healing juga, tapi ya tempat bersejarah juga gitu ya. Tempat yang indah gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa main kembali ke Jogja gitu ya. Siapa tahu bisa main juga ke UNY Jogja Istimewa seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga kalau misalnya ada yang ke Bandung bisa main juga ke UPI gitu. Ya. Itu aja, terima kasih teman-teman. Bapak ingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Itu aja dari Bapak untuk hari ini. Kalau misalnya ada yang mau dikomunikasikan nanti bisa komunikasi aja. Terima kasih untuk hari ini. Selamat beristirahat.
Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Selamat Terima kasih. Ya, Sehat-sehat selalu. ya sehat selalu ya semuanya teman-teman ya. Semangat, Pak. Terima kasih Bapak. Ya, amin Bapak, hatur nuhun. Selamat Ya, tidur. sami-sami.